misionaris Kristen yang pertama kali datang ke Cina adalah dari gereja Nestorian bernama Alopun, di Chang'an, ibu kota Cina pada waktu itu, pada tahun 635 Masehi. Ia diizinkan oleh Kaisar Cina pada waktu itu untuk menyebarkan Injil di Cina. Namun, sama seperti semua agama yang sedang disebarkan, seperti Taoisme, Buddha, kekristenan hanya beroleh sedikit pengikut karena faktor telah mendarah dagingnya adat istiadat keagamaan Konghucu dalam budaya mereka, sehingga tidak mampu menyaingi agama Konghucu, di mana filsafat Konghucu adalah suatu sistem norma etika yang menghormati keluarga, orang tua, nenek moyang, tradisi, kehidupan yang beretika dalam kehidupan dunia ini. Karena itu, agama Kristen tidak berkembang pesat di Cina karena tidak berakar di antara bangsa Cina. Seorang Marco Polo, misionaris Fransiskan yang datang pada abad ke-13 dan 14 dan misionaris Yesuit yang datang pada abad 15 dan 16, juga tidak begitu berhasil. Di mana pada masa itu, Cina adalah peradaban tertutup yang menentang ide-ide asing. Pada tahun 1800, setelah lebih dari 3 abad usaha untuk menginjili Cina, jumlah orang Cina yang masuk Katolik mencapai 250.000 orang dari 362 juta total populasi Cina. Misionaris Protestan yang pertama kali masuk ke Cina adalah Robert Morrison dari Inggris pada tahun 1807 di Macau. Strategi yang diterapkan Morrison di Cina adalah: strategi pertama, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Cina, dan menerbitkan buku-buku Kristen, sains dan pengetahuan umum dalam bahasa Cina. Ia juga menyusun kamus bahasa Inggris Cina dan buku tata bahasa Cina. Strategi kedua, membangun banyak sekolah dari SD sampai SMA dan universitas, untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin Cina masa depan. Melalui strategi pendidikan, Protestan mendapat pengaruh yang luar biasa, karena diterima dengan senang hati oleh bangsa Cina dan menjadi agen modernitas. Mereka menggantikan filsafat Konghucu sebagai syarat menjadi pegawai dengan konsep mendapat pendidikan formal. Hasilnya juga kekaisaran dianggap kuno. Puluhan ribu sarjana pertama di Cina dilahirkan dan dididik di universitas-universitas yang didirikan oleh para misionaris Protestan. Karena itu, pemimpin pertama Cina modern adalah produk dan kader misionaris seperti Dr. Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek dan tokoh-tokoh penting yang lain. Melalui pendidikan Protestan, lahir profesi-profesi modern yang mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan, militer, keuangan, perdagangan, dan diplomasi. Dan profesi-profesi penting lain seperti insinyur, dokter, wartawan, seniman, pekerja sosial. Melalui bidang pendidikan ini Protestan mampu menyaingi filsafat Konghucu dan mempersiapkan generasi pemimpin Cina masa depan yang sangat berkualitas di segala bidang kehidupan. Strategi ketiga, membangun banyak rumah sakit, poliklinik, puskesmas, panti sosial, panti asuhan dan ratusan pusat rehabilitasi pecandu opium. Strategi keempat, mengobarkan api penginjilan dan semangat kebangunan rohani secara aktif dan progresif. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi kebangunan rohani besar dalam dunia Protestan di Eropa dan Amerika. Roh kebangunan rohani yang melanda Amerika dan Eropa juga melanda Cina, sehingga Cina juga mengalami kebangunan rohani dan misi yang besar. Ratusan ribu pos misi didirikan sampai ke seluruh pelosok-pelosok Cina. Ribuan gereja lokal mandiri dibangun dan dipimpin pendeta pribumi. Kekristenan sebenarnya sudah hampir memenangkan Cina ketika dua kader Protestan berhasil menjadi presiden pemimpin Republik Cina modern, yaitu Sun Yat-sen dan Chiang Kai-shek. Keadaan berubah dengan drastis ketika kaum antikris komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong menggulingkan dan mengkudeta pemerintahan Kristen Chiang Kai-shek pada tahun 1949. Sejak itu, gereja diawasi dan dikontrol dengan sangat ketat. Semua misionaris pun diusir keluar, sehingga misi penginjilan harus dilaksanakan sendiri oleh orang-orang Kristen pribumi secara sembunyi-sembunyi dan rahasia di bawah tanah. Jadi, setelah komunis mengambil alih Cina, semua aktivitas kekristenan dikekang dan dikendalikan pemerintah. Semua lembaga pendidikan Kristen pun diambil alih oleh pemerintah Cina. Dari tahun 1949 sampai 1970 lebih dari 25 juta jiwa umat Kristen yang dibunuh di Cina.
Secara keseluruhan sekitar 70 juta jiwa dibantai oleh pemerintahan Mao Zedong. Seluruh gereja ditutup pada zaman Mao. Setelah Mao Zedong dan tangan kanannya Zhou Enlai meninggal, pada tahun 1976, Cina mulai berubah. Deng Xiaoping, seorang moderat yang pernah disingkirkan, kembali meraih kekuasaan dan mulai melakukan modernisasi, reformasi, dan keterbukaan. Ia meminta semua gereja Protestan bersatu kembali. Pemerintah menyatakan toleransi dan dukungan resmi pada gereja-gereja yang bergabung dengan gerakan ini. Benih firman yang ditabur para misionaris pun segera bertumbuh kembali. Hanya dalam 3 dekade telah dibangun lebih dari 56.000 gereja Protestan di Cina yang resmi terdaftar. Gereja bawah tanah, gereja yang takut akan kontrol dari pemerintah sehingga disebut gereja tidak resmi. Menurut seorang tokoh Injili Cina, gereja bawah tanah adalah jenis gereja yang melakukan ibadah tidak di dalam gedung gereja resmi yang diberikan pemerintah, tapi melakukan di luar itu, seperti 1. Gereja rumah 2. Gereja mall 3. Gereja apartemen 4. Gereja taman. Jumlah gereja tersebut secara keseluruhan mencapai 250.000 gereja. Gelora perkembangan kekristenan di Cina sangat luar biasa sejak tahun 1970. 30 tahunan yang lalu hanya ada beberapa juta umat Kristen, Protestan, dan Katolik yang tersisa setelah dibantai Mao. Maka saat ini diperkirakan umat Protestan mencapai 160 juta jiwa, bahkan ada yang mengklaim sudah mencapai 200 juta jiwa. Di mana 34 juta jiwa merupakan anggota gereja Protestan yang diakui pemerintah Cina dan 130 juta lainnya adalah kelompok Protestan bawah tanah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan yang begitu dramatis, setiap hari sekitar 70.000 orang masuk Kristen Protestan, Cina diprediksi akan segera menjadi bangsa Kristen Protestan terbesar di dunia dalam abad ini, bahkan dalam beberapa dekade ini. Salah satu fakta, lebih banyak orang yang pergi ke gereja pada hari Minggu di Cina daripada di seluruh Eropa. Dengan jumlah populasi yang begitu besar dan kontribusi besar yang telah gereja lakukan dalam memajukan Cina sejak 2 abad lalu, kekristenan saat ini tidak lagi dianggap agama asing bagi orang Cina. Kekristenan telah menjadi agama pribumi Cina. Bangsa Cina saat ini memandang agama Kristen bukan lagi sebagai agama orang Barat, tetapi sebagai agama asli Cina. Jumlah 160 juta jiwa adalah angka yang cukup besar, walaupun baru hanya 11% dari 1,5 miliar penduduk Cina. Akan tetapi jumlah ini sudah melebihi jumlah penganut Protestan di Jerman dan Inggris. Ini membuat Cina menjadi negara Protestan terbesar kedua setelah Amerika.